Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas karya penyelamatanmu yang Engkau berikan kepada kami melalui hidup, wafat, dan kebangkitan Yesus Putra-Mu. Semoga kami sungguh-sungguh beriman kepada Allah melaluinya, sehingga kami mampu untuk mencontohi teladan hidup Yesus di dalam hidup kami, sehingga kami bijaksana, kami sanggup membagikan segala harta milik kami, pengetahuan, keterampilan, harta duniawi kepada sesama yang membutuhkannya, sesuai dengan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Bapa, bersabdalah kepada kami siap mendengarkan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama. Dibandingkan dengan roh kebijaksanaan, kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Pembacaan dari kitab kebijaksanaan pasal 7 ayat 7 sampai dengan 11. Aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon dan roh kebijaksanaan pun datang kepadaku. Dialah yang lebih keutamakan daripada tongkat kerajaan dan tata. Dibandingkan dengannya, kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia, sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Kebijaksanaan kukasihi lebih daripada kejahatan dan keelokan rupa, dan aku lebih suka memiliki dia daripada cahaya, sebab kemilauannya tidak kunjung henti. Namun demikian, besertanya datang pula kepadaku segala harta milik dan kekayaan yang tak terpermanai ada di tangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Biarlah hamba-hambamu menyaksikan perbuatanmu. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana, supaya kami bersorak-sorai dengan sukacita sepanjang hayat. Biarlah anak cucu mereka menyaksikan semarakmu. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama ia pergi. Buatlah sukacita kami seimbang dengan duka cita di masa lalu. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Dan sayangilah hamba-hambamu, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani, pasal 4 ayat 12 sampai dengan 13. Saudara-saudara, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman itu menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang bersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Demikian sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah.
karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukanya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukanya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Lalu berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, barang siapa karena Injil meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu dan bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Latar belakang penulisan kitab kebijaksanaan adalah orang-orang yang menyembah harta kekayaan. Orang-orang yang hanya memusatkan perhatiannya kepada harta kekayaan duniawi ini. Pokoknya setiap hari mereka hanya berpikir bagaimana caranya mengumpulkan harta duniawi dan tidak sibuk dengan hal-hal lain, apalagi hal-hal rohani. Inilah latar belakang mengapa kitab kebijaksanaan ini ditulis, sehingga melalui kitab kebijaksanaan ini semua orang diajak untuk coba meninggalkan kekayaan duniawi ini, lalu memohon kepada Allah supaya Allah mencurahkan roh kebijaksanaan kepada orang-orang yang hanya memikirkan, mengutamakan harta duniawi itu. Di sini dikatakan bahwa orang mesti berdoa kepada Allah dan minta kepada Allah untuk memberi roh pengertian, untuk menerima roh kebijaksanaan. Karena kalau orang memperoleh roh pengertian dan roh kebijaksanaan, mereka bisa mengatur hidupnya lebih baik lagi. Mereka tidak akan memfokuskan perhatiannya hanya pada harta kekayaan, tetapi justru mereka akan melihat harta kekayaan sebagai sarana untuk mencapai Allah itu sendiri. Atau mereka akan menyadari bahwa sesungguhnya semua kekayaan yang ia miliki adalah pemberian Tuhan. Maka ia akan menggunakan harta miliknya itu untuk menunjang karya-karya pelayanan Tuhan itu sendiri. Nah, disinilah setiap orang dituntut untuk bijaksana mengambil keputusan demikian. Karena pada zaman dahulu orang tidak sibuk dengan Tuhan. Mereka hanya sibuk dengan harta kekayaan. Padahal Tuhan sudah memberi kepada mereka segala yang mereka punya. Lalu mereka lupa bahwa sesungguhnya yang ada pada diri mereka itu adalah pemberian dari Tuhan, tetapi juga usaha kerja keras mereka sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari, semoga melalui bacaan pertama ini kita semua mau bersyukur kepada Tuhan dan mohon supaya roh kebijaksanaan turun dalam diri setiap kita, agar kita bijaksana di dalam menjalani hidup ini. Bijaksana berarti mesti memikirkan orang lain daripada diri kita. Kita mesti memperhatikan kebutuhan sesama, sehingga kita bisa berbelah rasa kepada mereka. Kita bisa membagi apa yang kita punya kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada orang Ibrani, Rasul Paulus menjelaskan bahwa firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Karena sesungguhnya firman Tuhan itu dia akan membantu setiap orang, membantu pengkhotbahnya atau pembawa renungannya, tetapi juga akan membantu orang-orang yang mendengar firman Tuhan itu.
Jadi firman Tuhan itu tidak ditujukan kepada hanya orang-orang yang mendengar, sementara yang memberi khotbah misalnya atau memberi renungan, tidak demikian. Firman Tuhan berlaku untuk semua orang. Maka disebut sebagai pedang bermata dua. Pedang itu kalau misalnya bermata dua berarti satu di depan, satu di belakang. Berarti yang di depan untuk yang mendengar, kemudian yang di belakang ini untuk yang memberi pengajaran itu sendiri. Maka kita mesti bersyukur bahwa firman Tuhan ini hidup dan akan memberi kepada kita petunjuk-petunjuk sehingga kita hidup lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Misalnya saja di dalam bacaan pertama, orang kurang mengandalkan Tuhan. Mereka lebih fokus pada harta kekayaan. Nah, firman Tuhan itu berlaku untuk pendengar dan pemberi khotbah itu. Firman Tuhan mau mengajak saya dan Anda semua untuk bijaksanalah dalam hidup, agar apa yang kita punya dapat kita bagikan kepada orang lain. Atau seperti di dalam bacaan Injil, dikatakan bahwa Yesus berkata kepada seorang yang datang kepadanya itu, kamu tahu akan perintah Allah. Jangan membunuh, jangan bersaksi, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ibu dan bapamu. Nah, firman ini ditujukan kepada kita semua. Makanya disebut sebagai pedang bermata dua. Berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Sehingga kita diharapkan untuk selalu menaati perintah-perintah Tuhan itu agar hidup kita lebih baik, agar hidup kita memberkati banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan Injil, seorang datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Itulah pertanyaan dari seorang yang berlari-lari mendapatkan Yesus itu. Dan Yesus katakan kepadanya, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Kata-kata ini sesungguhnya ada kaitannya dengan bacaan pertama, di mana orang-orang kaya hanya memikirkan dirinya sendiri, menumpuk harta kekayaannya untuk dirinya sendiri, dan tidak membantu sesama yang ada di sekitarnya. Sehingga Yesus katakan demikian, pergilah, jualah apa yang kau miliki. Tidak berarti orang itu pergi lalu menjual segala harta miliknya, lalu dia tidak punya apa-apa. Sesungguhnya yang dimaksud oleh Yesus adalah orang itu kembali, kemudian dia berusaha untuk bijaksana dalam hidupnya. Dia membagi apa yang ia punya kepada orang yang membutuhkan. Misalnya yang tidak punya pakaian, orang itu mesti memberi kepadanya. Yang tidak punya makanan, orang kaya itu mesti memberi makanan kepadanya. Yang tidak punya pakaian, orang itu memberi pakaian kepadanya. Atau kalau ada orang sakit yang ada di sekitar mereka, mesti orang kaya itu memperhatikan mereka. Itulah yang Yesus maksudkan dari jualah segala harta milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu saudara-saudari, kita semua sudah melaksanakan firman Tuhan ini. Kita sering memberi apa yang kita miliki kepada orang-orang lain. Kita bisa lihat di kampung-kampung, ketika orang pergi panggur sagu,
dan kembali ke kampung, dia akan membagi apa yang dia punya kepada keluarganya. Atau seperti kita juga, kalau tetangga yang lapar, tetangga yang tidak punya pakaian, sering kita memberikan kepada orang-orang demikian. Maka mari kita tingkatkan bela rasa kita kepada sesama kita. Mari kita tingkatkan sikap berbagi kepada sesama yang hidup bersama kita. Karena itulah yang dikehendaki oleh Yesus kepada semua pengikutnya. Kita bisa lihat kehidupan Yesus sendiri. Yesus ada untuk sesamanya. Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kehadirannya selalu melayani sesama, berbagi apa yang dia punya kepada sesamanya. Kita bisa lihat Yesus punya kuasa pengajaran. Dia tidak diam saja, tetapi dia berbagi apa yang dia tahu kepada para muridnya. Kemudian Yesus juga mampu menyembuhkan orang sakit. Kuasa itu dia tidak pendam di dalam dirinya, tetapi dia berbagi kepada orang lain. Atau kita lihat ketika banyak orang mengikuti Yesus, Yesus minta kepada para muridnya, berilah mereka makan. Lalu para murid bingung-bingung, bagaimana kami bisa memberi mereka makan? Dan disitulah terjadi mujizat. Ketika ada seorang anak membawa 5 roti dan 2 ekor ikan, Yesus menggandakannya dan memberikan kepada orang-orang yang mengikutinya. Atau hal yang luar biasa yang Yesus berikan kepada kita, yaitu Ia rela wafat di kayu salib untuk menebus kita semua. Ini sikap Yesus yang sungguh-sungguh luar biasa, yang tidak kita temukan di dalam nabi-nabi lain. Hanya Yesus saja yang mau memberikan dirinya untuk keselamatan kita. Inilah sikap Yesus yang luar biasa, berbagi sampai dirinya sendiri Ia berikan untuk keselamatan kita semua. Mari kita berjuang untuk sempurna seperti Yesus. Untuk sempurna seperti Yesus memang mungkin sulit, tetapi setidak-tidaknya kita mendekati kesempurnaan Yesus dengan cara berbagi apa yang kita punya kepada orang lain. Yang kita punya saat-saat ini, pengetahuan. Hendaklah kita berbagi pengetahuan kita kepada sesama. Kita punya keterampilan, misalnya seperti anak-anak, terampil bernyanyi, main gitar, pukul tifa. Hendaklah Anda bagikan itu. Kalau Anda bernyanyi bagus, Anda sedang membagi hartamu kepada orang lain. Atau kalau kita punya sesuatu yang lebih, misalnya punya makanan lebih, punya pakaian lebih, punya uang lebih, kemudian ada yang tidak punya sama sekali dan mereka membutuhkannya, kita mesti memberi kepada orang yang membutuhkan itu. Jika kita memberi kepada orang yang membutuhkannya, maka kita sedang berbagi. Kita sedang berarti bagi orang lain. Kita sedang berusaha untuk bijaksana mengelola hidup kita ini. Dan tentu saat-saat kita berbuat demikian, kita sudah memperoleh mahkota dari Tuhan itu sendiri. Maka marilah berjuang terus-menerus untuk menggapai mahkota yang Tuhan sediakan kepada kita. Semoga demikian. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hamba berdoa bagi semua pendengar sabda Tuhan di mana saja mereka berada. Semoga Engkau memberikan kepada mereka roh sukacita, agar mereka selalu bersukacita
mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, dan yang paling penting yaitu mewujud nyatakan sabda Tuhan di dalam kehidupan hariannya. Bantulah umat-Mu ya Tuhan dengan Roh Kudus, agar dari hari ke hari mereka mau melaksanakan sabda Allah di dalam kehidupan harian mereka, sehingga mereka semakin dekat dengan Dikau dan selalu tergantung kepada Dikau, selalu berharap kepada Dikau, karena Dikaulah Allah mereka. Dikaulah Allah kami semua yang ada di bumi ini. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.